Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nofri Batubara dengan NIM F1B12306, prodi Teknik Kimia Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan UTS Kampus 2, yang dimana saya sudah diamanahkan menjelaskan nomor 1, 2H, 3C, 4C, 5, 6A, dan 6E. Nah, untuk soal yang pertama, di sini sudah dituliskan 26 N 7 per 7 sama dengan 6, 2J dikurang 7 pangkat 2. Baiklah, sama dengan 2 pangkat 26 dikurang 26 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 27 dikurang 27 pangkat 2 ditambah lagi 2 pangkat 28 dikurang 28 pangkat 2. Terus kita dapat hasilnya dari 2 pangkat 26 itu 67.108.864 dikurang 676 sama dengan 676 ini kita dapat hasilnya dari 26 pangkat 2 ditambah lagi hasil dari 2 pangkat 27 itu yaitu 134.217.728 dikurang 729. 729 itu didapatkan hasil dari 27 pangkat 2. Nah, ditambah lagi 268 juta 435.456 dikurang 784. Nah, dari semuanya itu sudah tertotalkan dan dapatkan hasilnya dari dengan hasilnya 469.759.859. Oke, lanjut kita akan menjelaskan nomor 2H. Nah, oke. Nah, soalnya itu batasnya itu batas atasnya 1, batas bawahnya 1, 7T pangkat 2 E 2 pangkat 26 T DT. Nah, dari soalnya ini kita akan mencarinya dengan menggunakan integral parsial. Yang mana dengan rumusnya itu yang pertama kita turunkan dulu 7T pangkat 2 dan kita integralkan dulu E pangkat 26T. Nah, turunan dari 7T pangkat 2 14T, turun dari 14T yaitu 14. Nah, untuk itu dan turunan dari 14 itu 0. Dan untuk integral dari E pangkat 26T yaitu E pangkat 26T per 26. Dan integralkan lagi E26 E pangkat 26T per 26 dikali 1 per 26. Sama juga hasilnya dari integral tadi E pangkat 26T per 26 dikali 1 per 26. Nah, langsung saja kita selesaikan. Kita kalikan ke bawah, kali silang, silang bawah. Baik, dapatnya hasilnya 7T pangkat 2 dikali E pangkat 26T per 26 dikurang 14T dikali E pangkat 26T per 26 pangkat 2 ditambah 14 kali E pangkat 26T per 26 pangkat 3. Terus kita masukkanlah batas bawah sama batas akhirnya. Batas awal sama batas bawahnya 7 pangkat min 1 2 kali 7 7 kali 1 pangkat 2. Satunya ini kita awalnya itu kita menggunakan batas atas, maka dapat segala sesuatu T-nya itu kita ganti di 1. Oke. Dan kita kurangkan lagi 7 kali pangkat 7 kali min 1 pangkat 2. Nah,
Untuk min 1 ini kita menggunakan batas bawah, yang dimana tadi itu kita ganti semua menjadi min 1. Oke, sama dengan 7E pangkat 26 per 26 dikurang 14E pangkat 26 per 26 pangkat 2. Ditambah lagi 14E pangkat 26 per 26 pangkat 3. Kurang, buka kurung, 7E pangkat min 6. Kenapa di sini positif? Karena min 1 pangkat 2 itu ibarat ini min 1 kali min 1. Negatif jumpa negatif kan hasilnya positif. Makanya kita buat positif, dikurang 14 dikurang min 14. Min 14 ini kita dapatkan hasilnya dari 14 kali min 1. Negatif jumpa positif kan jadi hasilnya negatif. Nah, kita buat negatif. E pangkat min 26 per 26 pangkat 2 ditambah 14 E pangkat min 26 per 26 pangkat 3. Oke, baik. Pas dapatlah hasilnya yakni 7E pangkat 26 per 26 dikurang 14E pangkat 26 per 676. 676 ini terdapat dari hasil 26 pangkat 2 ditambah 14E pangkat 26 per 17.576. Nah, untuk angka ini terdapatnya hasil dari 26 pangkat 3. Kita kurang lagi, buka kurung, 7E pangkat min 26 per 26 ditambah 14 14E min 26. Nah, di sini kan positif. Kenapa dikatakan positif? Karena di sebelumnya kita dapatnya negatif, dikurang negatif, jumpa negatif kan hasilnya positif. Makanya kita buat menjadi positif per 676 ditambah 14E pangkat min 6 per 17.576. Dari hasilnya ini kita bisa coret-coret saja karena pembilang sama penyebut itu sama. Makanya didapatkan hasilnya 0. Nah, untuk soal 3C itu fx sama dengan 26x dikurang 8 pangkat 7 ditambah 7 pangkat 26x kurang 8. Yang dimana kita mencarinya itu f aksen x-nya sama dan juga f aksen satunya. Oke, baik. Untuk f aksen x-nya itu adalah 7 per 7 kurung 26x 26x kurang 8. Nah, dari pangkatnya itu 7 itu menjadi bagian awal dan pangkatnya itu kita kurang ke 1. Makanya dapat hasilnya 7 26 7 kali 26x kurang 8 pangkat 6 ditambah 7 26 7 pangkat 26x dikurang 8 plus 26x min 8 dikali 26. Nah, untuk f aksen satunya itu yang dimana x-nya itu kita ubah menjadi 1. Oke, langsung saja kita selesaikan. 7 buka kurung 26 dikali 1 dikurang 8 maka 6 ditambah 7 26 726 kali 1 dikurang 8 dan 26 pangkat 26 dikurang 8 kali 26. Nah, dapat hasilnya 7 buka kurung 26 dikurang 8 tutup kurung pangkat 6 ditambah 7 26 dikurang 8 dan 26 dikurang 8 kali 26. Dapat hasilnya 26 7 7 7 kali 18 pangkat 6. 18 ini hasilnya dari 26 pangkat 8 ditambah 7 pangkat 18. Pangkat 18 ini dapatnya hasil dari 26 dikurang 8
Oke, len 26 dikurang 8 kali 26. Len len 18 kali 26. Nah, dapat hasilnya 18 pangkat 6 itu kita kalikan 7 lagi, dapat hasilnya 238.085.528 ditambah 7 pangkat 18. Karena 7 pangkat 18 itu angka yang sangat banyak, kita singkat saja menjadi 1,62 pangkat 18. Kita kalikan len 18. Nah, len 18 itu dapat hasilnya dari 2,8903.717.579 dikali 6. Karena hasilnya sangat banyak, maka kita buat sampai di sini saja. Oke. Oke, untuk soal nomor 4C, yang dimana soal itu 7 pangkat 2T dikurang 1 sama dengan 10. Tentukanlah nilai T itu. Nah, tuh, sebelumnya kita lakukan pemisahan terlebih dahulu, yang dimana kita menggunakan pangkatnya, yaitu 2T dikurang 1 sama dengan 7 log 10. Masukkan lagi 2T dikurang 1, log ini terubah jadi len 10 per len 7. Maka len 10 itu hasilnya 2,302, angkanya banyak, kita ambil 3 angka di dalam koma per 1,945. Dapatlah hasilnya 2T dikurang 1 sama dengan 1,183. Sama dengan lagi 2T sama dengan 1,183 tambah 1. Nah, satunya ini kita sebelumnya kan di ruas kiri, kita ubah ke ruas kanan dari negatif 1 pindah ruas jadi positif. Dapat hasilnya 2T sama dengan 2,183. 2 itu pindah ruas ke sebelah kanan, jadi T sama dengan 2,183 dibagi 2. Dapat hasilnya T-nya itu 1,0915. Dah, untuk soal nomor 5 itu, tentukanlah solusi khusus dari persamaan diferensial. Dengan soal 7 tambah 26Y, DY ditambah 26E pangkat X, DX sama dengan 0. Dengan nilai awalnya itu Y sama dengan 1 pada X sama dengan 0. Masuk saja integral dari 7 tambah 26Y, DY sama dengan integral min 26EX, DX. Nah, kita integralkan terlebih dahulu 7Y tambah 26Y pangkat 2. Karena kan sebenarnya kan pangkat 1, kita tambahkan 1. Dan jangan lupa kita buat pernya jadi 2. Karena pangkatnya 2, kita buat juga pernya 2. Sama dengan min 26EX kali 1 tambah C. Maka dapatlah hasilnya itu 7Y T 7Y tambah 26Y pangkat 2 per 2 sama dengan min 26E pangkat X tambah C. Dan masukkan nilainya. Y sama dengan 1, X sama dengan 0. Dan masukkanlah 7 kali 1 tambah 26 kali 1 pangkat 2 per 2 sama dengan min 26E pangkat 0 tambah C. Kita lanjut lagi 7 tambah 26 pangkat 2 dikurang sama dengan min 26 tambah C. Dapat hasilnya lagi 7 tambah 13. 13 ini dapat hasilnya dari 26 bagi 2 sama dengan min 26 tambah C. C sama dengan kita pindah ruas dari sini sebelah kanan. 7 tambah 13 ditambah 26. Kenapa positif? Karena kan kita kan pindah ruas juga, makanya dapat hasilnya positif. Berarti C-nya itu sama dengan 46. Sehingga 7Y ditambah 26 Y pangkat 2 per 2 sama dengan min 26EX tambah 46. Oke, masuk lagi dengan soal nomor 6A.
Yang dimana soalnya hitunglah nilai F sama dengan F 0,1. Yang dimana soalnya itu 2x pangkat 7 Y pangkat 26 ditambah sin 26x dikurang len 7Y ditambah pangkat 7x dikurang 26Y. Kita ubahlah x-nya itu menjadi 0, y itu sama dengan 1. Maka 2 dikali 0 pangkat 7, x 0 itu sama dengan x 1 pangkat 26. Karena y itu sama dengan 1, maka kita buat 1 ditambah sin 26 kali 0 dikurang len 7 kali 1 ditambah 7 kali 0 min 26 kali 1. Maka dapat hasilnya 0 pangkat 7 kan 0. 2 kali 0 kan 0. 1 pangkat 26 kan 1. 0 kali 1 kan 0. Maka dapat hasilnya 0. 0 ditambah sin 0. Kenapa sin 0? Kenapa? Karena 26 dikali 0 sama dengan 0. Apapun segala sesuatu angka apabila dikali 0 maka hasilnya 0. Dikurang len 7. Ditambah pangkat min 26. Maka dapat hasilnya 0 ditambah 0. Sin 0 itu sama dengan 0. Dikurang len 7 itu 1,945 karena saya sudah bicaranya dari kalkulator. Len 7 itu senilai dengan 1,945 ditambah pangkat min 26 itu ialah 5,1090891 Oke. Nah, untuk soal yang terakhir itu ialah soal 6E. Oke. Untuk soalnya itu tentukan turunan parsial tingkat tinggi. Dengan soalnya itu 2x pangkat 7 y 26 y pangkat 26 ditambah sin 26x dikurang len 7y tambah pangkat 7x dikurang 26y. Maka kita dapatnya sama dengan pangkat y pangkat 26 itu kita buat jadi ke depan, sedangkan yang sebelumnya dari depan itu kita pindah ke belakang. Maka pangkat 26 itu kita kurangkan menjadi 1 karena kita pindah ke depan. Baiklah, untuk 26 jadi dapatnya hasilnya 26 y pangkat 25 2x pangkat 7 ditambah 0 dikurang 1 per 7y dikali 7. Nah, 7 itu bisa dicoret. Ditambah lagi pangkat 7x dikurang 26y dikali min 26. Maka dapat hasilnya 52. Nah, 52 ini kita dapat dari 26 dikali 2. Maka hasilnya 52y pangkat 25 x7 ditambah 0 kurang 1 per y karena 97y karena ada angka 7 kita coret saja 7-nya maka dapat hasilnya 1 per y ditambah min 26x 7 min 26e pangkat 7x kurang 26y. Min 2 ini kita dapatkan hasilnya dari nya itu satunya itu kali 26 maka dapat hasilnya min 26 sehingga 52 y pangkat 25 x pangkat 7 dikurang 1 per y dikurang min 26 pangkat 7x dikurang 26y. Sebelumnya kan satunya itu kita bisa ubah jadi y sampai y min 1. F aksennya itu F aksennya y sama dengan min y pangkat min 2. Maka dapat hasilnya 1300 y pangkat 24 x pangkat 7 dikurang kurung min y pangkat min 2 dikurang 26e pangkat 7x dikurang 26y dikurang 23. Maka hasilnya 1300 y pangkat 24 x7 ditambah. Tambahnya itu kenapa jadi ditambah? Karena negatif jumpa negatif ini hasilnya positif, maka setelah y dikurang min 2
terus dikurang min 598 pangkat 7x dikurang 2b. Nah, 598 itu dapat hasil dari min 26 dikali min 23. Dapatlah hasilnya keseluruhan itu di mana 1300 y pangkat 24 x pangkat 7 ditambah y min 2 y pangkat min 2 ditambah 598 e 7x 598 pangkat 7x dikurang b. Kenapa di sini tambah? Karena negatif jumpa negatif kan hasilnya positif. Kita buat jadi tambah. Oke, baiklah, mungkin di sisi yang sudah saya jelaskan mengenai BTS Calculus 2 yang sudah diamankan oleh Ibu Rosi. Baiklah, saya tutup. Apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.